Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskita Cahyo Derajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat hukum perdata yang dosennya yaitu Bapak Dr. Haji Sudirman Sihontang SHMH mengenai hukum keluarga. Bagian pertama. Hukum keluarga itu terdiri dari perkawinan, di mana perkawinan ini nantinya akan dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencatatan dan tata cara. Yang keempat ada keabsahan perkawinan, dan yang kelima ada pencegahan dan pembatalan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Rumusan definisi di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Maka, perkawinan didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pertama adanya persetujuan kedua calon mempelai termuat dalam pasal 6 ayat 1. Yang kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun termuat dalam pasal 6 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Yang ketiga, yaitu usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun termuat dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin termuat dalam pasal 8. Kemudian tidak bersedia dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain termuat dalam pasal 9. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu berkawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka berkawin lagi kembali untuk yang ketiga kalinya. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda termuat dalam pasal 11. Kemudian alasan melakukan poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 41 Sub A. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak melahirkan keturunan. Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh suami dan anak-anaknya. Yang terakhir, adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Kemudian ada pencatatan perkawinan. Yang pertama, memberikan pemberitahuan kepada pegawai pencatatan pernikahan. Yang kedua, pemberitahuan dilakukan secara lisan ataupun tulisan oleh pihak mempelai. Yang ketiga, pemberitahuan di samping selambat-lambatnya 10 hari sebelum perkawinan. Yang keempat, pegawai pencatatan perkawinan kemudian akan memverifikasi dan memproses pemberitahuan yang telah disampaikan oleh mempelai. Kemudian ada tata cara perkawinan. Yang pertama, sudah dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai mendatangi akta pernikahan sehingga perkawinan itu tercatat secara resmi. Kemudian perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua saksi. Kemudian dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan dalam pasal 13 Junto 20. Kemudian ada pembatalan perkawinan. Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bila mana menurut ketentuan hukum agama masing-masing tidak menentukan lain. Kemudian ada tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai tata cara pengajuan gugatan perceraian. Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.